Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Sebelum kita mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Saya berikan tema tentang penghiburan bagi murid Kristus yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi murid Kristus adalah sebuah keputusan dan komitmen yang harus kita jalankan. Menjadi murid Kristus adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dalam Kristus. Adanya sebuah proses untuk bisa hidup yang memiliki kualitas hidup yang benar. Menjadi murid Kristus adalah suatu komitmen yang harus kita jalankan. Menjadi murid Kristus bukan hanya menjadi pengikut saja, melainkan membutuhkan proses hidup yang berkualitas dan memiliki hidup yang benar. Dalam teks firman Tuhan yang kita baca, kalau kita melihat bagaimana kehidupan orang Kristen setelah kematian Paulus, di mana ketika Paulus masih hidup, orang-orang Kristen menjalin hubungan yang baik dengan pemerintahan Romawi. Alhasil, gereja dapat menyebarluaskan berita tentang Kristus. Akan tetapi setelah kematian Paulus, menjelang dekade yang ke-7, keadaan mulai berubah, di mana agama Kristen berpisah dengan Yudaisme, dan agama Kristen diakui sebagai kelompok sendiri. Sehingga pada waktu itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ajaran dan kepercayaan orang Kristen mengundang kebencian dan cemooh dari masyarakat, dan bahkan mengalami penganiayaan dari pemerintahan Romawi pada saat itu. Mendengar hal itu, Petrus bergerak hati melihat keadaan orang-orang Kristen pada waktu itu, yang menuliskan surat ini untuk menasehati serta menghibur hati orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan pada waktu itu. Dalam teks bacaan kita bukan hanya berlaku pada orang-orang Kristen pada waktu itu, tapi juga berlaku untuk kita masa sekarang. Mari kita melihat bagaimana Petrus menasehati dan menghibur hati orang-orang percaya pada masa itu maupun masa sekarang untuk kita juga berlaku. Di ayatnya yang ke-12, Petrus berkata untuk jangan heran ketika kita mengalami penderitaan karena Kristus. Karena itu sudah selayaknya orang percaya terima sebagai pengikut Kristus. Yesus sendiri berkata untuk kita memikul salib kita sendiri. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, bukankah Yesus sendiri lebih dahulu menderita daripada kita, bukan? Petrus berkata bahwa nyala api siksaan terjadi sebagai ujian. Ujian datang untuk membuktikan kemurnian iman orang percaya kepada Kristus. Seperti emas justru semakin murni di tengah kobaran api yang menyala-nyala. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa terjadi untuk kita sebagai orang percaya, yaitu mengalami kemurnian iman kita di dalam Kristus. Petrus berkata jangan heran, tetapi justru sebaliknya, Petrus berkata untuk kita bersukacita. Ini adalah sebuah respon orang percaya ketika menderita karena Kristus. Ini bukan berarti Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih kita mencari penderitaan atau kebencian. Tetapi penderitaan yang dimaksud Petrus di sini adalah penderitaan yang kita tanggung dari orang-orang yang tidak senang atau tidak menyukai kita atau membenci kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Tidak peduli besar kecilnya masalah yang kita alami, ketika kita tetap teguh di dalam Kristus, ini membuktikan bahwa kita bersatu di dalam Kristus. Persatuan kita dengan Kristus membawa kita untuk tetap bersukacita dan menikmati kemuliaan Tuhan pada suatu hari nanti. Ketika kita mengambil keputusan dan komitmen menjadi murid Kristus dan membela iman kita baik di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan sekolah kita, di lingkungan masyarakat, bahkan di keluarga kita sendiri, kita harus tetap meresponinya dengan bersukacita karena kita dianggap sebagai anak Allah yang semakin serupa dengan Kristus. Yesus sendiri sempurna karena penderitaan yang dialaminya. Bersukacita artinya baik buruknya keadaan kita,
tetap memiliki hati yang damai. Ketika kita memiliki hati yang damai, Roh Kudus akan diam di dalam hati kita. Dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap teguh di dalam iman kita dan untuk tetap bisa menjalankan komitmen kita menjadi murid Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita meminta pertolongan Tuhan supaya komitmen kita menjadi murid Kristus tetap kita jalankan dan hidup benar di dalam Kristus dan memiliki sukacita yang senantiasa ketika mengalami tantangan iman kita di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Kami memohon pertolongan Tuhan, memampukan kami melakukan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami untuk meresponi panggilan menjadi murid-Mu ketika mengalami tantangan. Kami tetap bersuka cita supaya kami boleh beroleh kedamaian yang dari Engkau. Kami juga menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Mari Tuhan memberkati aktivitas kami dan memberikan kami kekuatan dalam menjalankan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.